Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lara dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, 11 IPS 2 ingin mempresentasikan proposal perusahaan kami. Saya akan memperkenalkan para anggota saya. Yang pertama ada Afika Safira Riyadi, absen 2 sebagai manajer keuangan. Selanjutnya ada Jene Ayu Lestari, absen 16 sebagai sekretaris. Dan saya sendiri, Nabila Sofi Ardelia, absen 21 sebagai pimpinan perusahaan. Selanjutnya ada Raka Echa Pratama, absen 27 sebagai manajer produksi. Selanjutnya ada Sarah Taskia Rahma, absen 30 sebagai manajer produksi. Dan yang terakhir ada Septi Wulandari, absen 31 sebagai manajer produksi. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan proyek. Yang pertama, nama perusahaan kelompok kami yaitu PT Vision Food. Pemilik perusahaannya saya sendiri, Nabila Sofia Ardelia. Bidang usaha kami itu produksi makanan atau kuliner. Dan jumlah tenaga kerja dalam PT ini berjumlah 5 orang. Selanjutnya, produk yang dipasarkan yaitu kreasi pasta atau spaghetti. Sasaran konsumen atau sasaran pembeli kami itu remaja dan orang dewasa yang berumur sekitar 17 sampai dengan 47 tahun. Nah, wilayah pemasaran kami itu ada di Condet, daerah Condet dan sekitarnya. Rencana penjualan atau tahun produksi kami itu 2021 dan penetapan harga jual produk kami yaitu Rp24.000. Modal awalnya itu Rp170.000 dan target biaya penjualan itu Rp240.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny sebagai sekretaris. Yang pertama, latar belakang pembuatan proposal usaha, di mana usaha adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Suatu usaha yang kita jalani dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin jika kita tekun dalam menjalani usaha tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha seperti sistem resign atau membuat sendiri produk yang akan dijual. Kegiatan usaha dengan cara membuat sendiri produk yang akan dijual akan lebih banyak kelebihannya dibandingkan sistem atau cara kegiatan usaha lain. Selain produk yang dijual lebih menarik minat, tentu cara ini lebih mudah dalam menafsirkan atau menargetkan laba dengan total produk yang akan dijual ke konsumen. Di zaman persaingan perdagangan saat ini, pranwirausahawan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dalam berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen. Dari penjelasan di atas, maka kami tertarik untuk melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan cara membuat sendiri produk yang akan dijual. Dalam hal ini, produk yang akan kami tawarkan berupa pasta yang disajikan dengan saus rendang, biasa disebut padang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Ruang lingkup usaha, di mana ruang lingkup yang kami rintis ini masih usaha perumahan kecil, tapi usaha ini sangat menjanjikan karena padang kami dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Tujuan usaha yaitu yang pertama menerapkan kemampuan berwirausaha, kedua memenuhi kebutuhan konsumen, ketiga memunculkan bakat untuk berbisnis, dan yang terakhir keempat mendapatkan penghasilan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan visi dan misi perusahaan kami. Visinya itu yaitu kepuasan konsumen atas produksi merupakan hal yang paling kami utamakan. Misi dari perusahaan kami yang pertama ada memperkenalkan inovasi baru dari 2 kolaborasi makanan internasional yaitu pasta dan rendang kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan makanan yang sehat serta cita rasa yang tinggi yang bertujuan untuk memuaskan para konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jene. Jadwal kegiatan yang pertama, pemberian materi perencanaan usaha dilakukan pada 6 Januari 2021. Yang kedua, pembagian kelompok dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021. Penentuan produk padang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2021. Pembuatan desain thinking itu
Diberikan waktu dari tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari. Yang kelima, pemaparan materi pembuatan kepala usaha pada tanggal 24 Januari 2021. Yang keenam, pembuatan kerangka proposal usaha dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 28 Januari. Terus yang ketujuh, ada proses pembuatan proposal dilakukan pada tanggal 24 Januari hingga 10 Februari. Terus pemberian materi dan pengerjaan tugas kelompok dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021. Yang kesembilan, ada pemaparan materi penghitung BEM dilakukan pada tanggal 4 Maret. Terus yang ke-10, penyelesaian proposal usaha tanggal 3 Maret 2021. Dan terakhir, presentasi proposal usaha dilakukan pada 24 Maret 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Metode pelaksanaan. Yang pertama, produk. Produk makanan yang kami akan hasilkan adalah kreasi pasta, yaitu dengan berbahan baku pasta yang dibuat dengan inovasi. Kreasi pasta ini diperuntukkan untuk remaja dan orang dewasa pada umur sekitar 17 sampai 47 tahun. Yang kedua, ada bahan baku. Bahan baku utama kreasi pasta ini adalah pasta yang kami dapatkan dari pengusaha kecil. Makanan ini dibuat dengan cita rasa yang baru. Disajikan dengan saus rendang sebagai pengganti saus pasta yang biasa digunakan, menambah nilai plus dan mudah dinikmati oleh orang Indonesia yang pastinya menyukai rendang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada 1 kg spaghetti, lalu 1 liter air, 3 sendok makan minyak kelapa, setengah kilo daging sapi, setengah liter santan, 300 gram cabai merah besar, 20 butir bawang merah, 10 siung bawang putih, 2 buah lengkuas, garam secukupnya, gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, 3 lembar daun kunyit, 5 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, 3 batang daun serai, 1 buah jahe, pala secukupnya, jinten secukupnya, ketumbar, kemiri, lalu ada asam pandis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Yang ketiga, ada proses produksi. Dalam proses produksi, kami melakukan persiapan bahan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan bahan. Setelah itu, kami kemas produk makanan yang telah siap dikonsumsi tersebut. Yang pertama, ada persiapan bahan. Kami menimbang spaghetti, kemudian mengukur banyak air dan santan. Kemudian kami mencuci bahan makanan yang perlu dicuci, seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, dedaunan, dan asam pandis. Lalu kami membakar 1 buah jahe dan menyangrai jintan. Lalu kami mencincang daging bentuk dadu yang bentuknya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu hancur, serta masih memiliki tekstur ketika dikonsumsi nanti. Lalu menggiris sedikit bagian dari bawang merah, kemudian kami haluskan cabai besar, bawang putih, bawang merah, 1 buah lengkuas, garam secukupnya, gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, lalu 1 buah jahe yang telah dibakar, jintan yang telah disangrai tadi, kemudian pala secukupnya, lalu ketumbar, serta kemiri. Kemudian kami mengikat atau menjadikan simpul selembar daun kunyit. Lalu kami menggeprek kami menggeprek 1 batang daun serai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak. Setelah semua bahan makanan telah dicuci dan diukur, berikut proses pembuatan pasta saus rendang. 2 pembuatan saus rendang. Pertama, kami menyiapkan wajan dan menyalakan api berukuran sedang. Kedua, kami menuangkan santan, kemudian bawang merah yang telah diiris, 1 batang serai yang telah digeprek, dan juga selembar daun kunyit yang telah disimpulkan. Ketiga, kami mengaduk-aduk cairan hingga benar-benar mendidih dan kami menjaga agar cairan santan tidak pecah. Keempat, setelah cairan santan mendidih, kami memasukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi secara perlahan-lahan sembari sesekali mengaduk-aduknya. Kelima, ketika cairan santan tersebut telah terlihat berminyak, kami memasukkan potongan daging cincang. Dan terakhir,
Kami menunggu bumbu saus rendang tersebut hingga mengental dan meresap ke dalam daging cincang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Silakan Raka. 3. Perebusan pasta atau spaghetti. Pertama, kami menyiapkan sebuah panci yang agak besar agar dapat memberi ruang untuk spaghetti dalam proses perebusan, dan kami tuangkan air 1/4 liter dan sejumput garam ke dalamnya. Selanjutnya, kami menghidupkan kompor dengan api tinggi. Lalu kedua, setelah air sudah mendidih, kami memasukkan spaghetti dan mengecilkan api menjadi sedang. Ketiga, kemudian kami aduk spaghetti tiap 2 menit sekali untuk memastikan bahwa spaghetti akan matang secara sempurna. Keempat, setelah spaghetti matang, kami membuang air rebusan dan menyaring spaghetti dari air rebusan tersebut. Terakhir, kemudian kami pindahkan ke tempat penyajian sehingga spaghetti siap disantap dengan bumbu rendang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Silakan Septi. Silakan jelaskan. D. Pemasaran. Sasaran yang dibidik adalah masyarakat umum di wilayah Condet dan sekitarnya. Oke, selanjutnya Sarah, silakan. Tempat produksi kami dilakukan di Jalan Raya Condet nomor 11 RT 1 RW 3 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat terdekat yang strategis untuk memasarkan produk kami. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Silakan Septi. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, menawarkan dan menjual kepada teman dekat. Yang kedua, ada mempromosikan produk kami di sosial media. Dan yang ketiga, ada membuat poster atau brosur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Analisis SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan. Berupa harga produk ekonomis, kebersihan produk terjamin, produk yang kami tawarkan tidak menggunakan bahan pengawet atau zat-zat berbahaya lainnya. Kemudian produk yang ditawarkan merupakan variasi makanan dengan rasa yang sudah tidak asing dengan lidah orang Indonesia. Kemudian bahan baku yang mudah ditemukan. B. Weakness atau kelemahan. Berupa produk yang kami tawarkan merupakan produk yang tidak tahan lama karena tanpa bahan pengawet. Kemudian produk yang kami tawarkan membutuhkan modal yang cukup besar. Selanjutnya Septi, silakan. Selanjutnya yang ketiga ada peluang. Yang pertama, banyak peluang-peluang lain yang menjual produk yang sama menggunakan bahan pengawet, sedangkan produk kami tidak menggunakan bahan pengawet atau zat-zat yang berbahaya lainnya. Dan yang kedua, ada kepuasan konsumen yang akan produk kami sudah teruji. Yang keempat, ada hambatan. Produk yang kami tawarkan bersifat kurang mengenyangkan, khususnya pasta. Jadi, jika sudah memasuki makan siang, banyak pelanggan yang menolak produk kami karena lebih memilih makan nasi. Yang kedua, produk yang kami tawarkan bersifat asing di Indonesia karena berbentuk pasta. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada jenis makanan yang sama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Silakan Raka. Ada target keluaran, lalu pertama target produk. Produk yang akan dihasilkan adalah padang. Kualitas produk yang dihasilkan adalah pasta yang dibuat bervariasi dan juga ciri khas pasta yang berbeda dari sebelumnya. Sesuai dengan jumlah konsumen yang ditargetkan, produksi yang akan dihasilkan adalah 10 produk per hari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Silakan Septi. Yang kedua ada target konsumen. Konsumen yang ditargetkan adalah kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda di wilayah Condet dan sekitarnya dengan jumlah target 10 pieces spaghetti terjual dalam sehari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afika. Silakan. Yang C ada target pendapatan. Jumlah pendapatan yang ingin kami peroleh dalam satu hari adalah Rp240.000. Untuk rencana biaya yang pertama ada rencana biaya usaha. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang kami butuhkan untuk membuat 10 pieces padang itu membutuhkan modal sekitar Rp143.000. Yang kedua ada bahan pembantu. Yang kami butuhkan itu totalnya Rp27.000. Yang terakhir ada menghitung harga jual.
Total biaya operasi satu hari itu Rp170.000. Total biaya per unit 17.500. Margin keuntungan yang diharapkan sekitaran 35%. Harga jual produk per unit sama dengan Rp24.000. Oke, selanjutnya. Slide ini akan dijelaskan oleh Jenny. Silakan Jenny. Organisasi pelaksana, yang pertama ada personal, di mana personal pelaksanaan kegiatan usaha tersusun sebagai berikut. Yang pertama ada Nabila Sofia Delia sebagai pemimpin perusahaan atau CEO, Dina Lestari sebagai sekretaris, Afika Safira Riyadi sebagai manajer keuangan, yang keempat ada Septi Wulandari sebagai manajer pemasaran, yang kelima ada Raka Isya Pratama, dan keenam Sarah Taskia Rahma sebagai manajer produk. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada struktur organisasi, di mana struktur bagian paling atas itu oleh pemimpin perusahaan yang mengawasi kinerja bendahara, sekretaris, serta manajer. Dan di perusahaan kita terdapat 3 manajer, yaitu manajer keuangan, manajer pemasaran, serta manajer produksi. Oke, selanjutnya. Demikian rancangan usaha kreasi makanan spaghetti yang kelompok kami buat. Adapun tujuan rancangan ini yaitu untuk memperkenalkan lebih detail tentang produk kelompok kami. Selanjutnya, isi dari rancangan ini yaitu terdiri dari perkenalan produk, rincian biaya yang dibutuhkan dalam berproduksi, analisis SWOT, produk, hingga struktur organisasi pengelola. Kami berharap jika proposal ini dapat diterima banyak pihak sebagai tahapan awal untuk merintis usaha Padang atau pasta rendang. Atas segala waktu dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Ini lampiran dari produk kami, yaitu pasta rendang atau Padang. Di mana di sini ada pasta atau spagettinya itu kita kolaborasikan dengan rendang khas Indonesia. Yuk buruan cobain produk kami. Kamu tahu apa yang menjadi kebanggaan kami, yaitu kepuasan Anda. Kami hadir untuk menawarkan yang lebih enak dengan harga murah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.